Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan acara talk show ini dengan penuh bahagia. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang saat ini. Baik, perkenalkanlah, nama saya Winnie Febriana selaku MC di acara talk show ini. Dan ada teman saya juga yang bernama Nur Anissa Rahmanda sebagai moderator di acara talk show ini. Dan ada teman saya juga Mutiara Putri Riani, Nisha Salsabila Putri Anjani, Naila Fauzani, dan Namila Maharani sebagai narasumber di acara talk show ini. Nah, talk show kita ini bertemakan tentang menulis buku. Sebelumnya, ada yang tahu tentang menulis buku itu apa? Jadi, menulis buku itu adalah sebuah ide atau gagasan yang berasal dari pikiran kalian, lalu dituangkan ke dalam bentuk tulisan sebagai alat media penyampaian. Jadi, jika kalian ingin menulis buku, kalian harus memiliki ide, pengalaman, atau apapun itu yang kalian ingin tuangkan ke dalam bentuk penulisan buku sebagai alat medianya, agar dibaca oleh banyak orang dan untuk pelajaran kita semua ke depannya. Manfaat menulis buku itu untuk meningkatkan kecerdasan otak, menumbuhkan daya kreatif, dan menumbuhkan keberanian. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator kita, yaitu Nur Anissa Rahmanda. Daftar riwayat hidup, nama Nur Anissa Rahmanda, tanggal lahir Bogor 21 Agustus 2000, kebangsaan Indonesia, alamat Bukit Semanggu City, Kota Bogor, email rahmanda@gmail.com, pendidikan TK Al-Isra, SD IT At-Taufik, SMP IT Insan Tama Bogor, SMA IT Insan Tama Bogor, pengalaman kerja mengajar anak-anak mengaji. Baik, kepada moderator kita yaitu Nur Anissa Rahmanda, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak kepada MC kita Winda Febriana yang sudah memperkenalkan saya sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita ada 4 orang yang sungguh luar biasa, yang insya Allah bisa memotivasi kita semua. Pertama-tama saya akan menampilkan CV dari moderator kita. Ini yang pertama adalah Mutiara Putri Riani, tanggal lahir Bogor 28 November 1999, kebangsaan Indonesia, alamatnya di Perumahan Alinda Kencana Blok B3 nomor 6 Bekasi Utara, emailnya riani.mutiara3@gmail.com, pendidikannya SMA Islam Al-Azhar 8 Bekasi, kuliah S1 Komunikasi penyiaran ISRA Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman kerja menjadi relawan di Jampang English Village Dompet Duafa dari tahun 2018 sampai sekarang. Untuk informasi tambahan, beliau menulis buku tentang judulnya Pintu Menuju Impian. Selanjutnya narasumber kedua kita itu bernama Nabila Maharani, tanggal lahir di Gunung Kidul 21 November 1998, kebangsaannya Indonesia, alamatnya di Perumahan BKB Blok E nomor 2 Karadenan Bogor, emailnya maharani.nabila42@gmail.com, pendidikannya TK Masito, SDN Jeragung, SMP Mahardika, Pesantren Modern Darul Ulum Rido, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman kerja menjadi guru ngaji.
Untuk informasi tambahan, beliau menulis buku tentang lentera kehidupan. Yang selanjutnya pemateri ketiga kita bernama Nela Fauzani Adila, tanggal lahir 23 Mei 1999, kebangsaan Indonesia, alamatnya di Jalan Raden di Pangkara, RT 42 nomor 2, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Emailnya itu nelafauzani23@gmail.com. Pendidikannya TK Nurul Imam, SD Islam Anur, SMPN 1 Ciomas, FA Umul Qura Al Islami, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman kerja menjadi guru les. Untuk informasi tambahan, beliau menulis tentang judul buku Surat Cinta Untukmu. Yang terakhir, pemateri kita yang keempat bernama Nisa Salsabila Putih Anjani, tanggal lahirnya 24 Maret tahun 2000, kebangsaan Indonesia, alamat di Sukabumi, emailnya ncsalsa@gmail.com. Pendidikannya SD Hergamana, SMP ITG Manurani, Man 1 Sukabumi, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengalaman kerja menjadi pengajar sekolah dasar pada tahun 2018 sampai 2019. Untuk informasi tambahan, beliau menulis judul buku tentang Senjani. Nah, mungkin langsung saja. Kan kita tadi udah memperkenalkan 4 narasumber kita ini. Langsung kita akan melakukan sesi talk show, yaitu sesi tanya jawab kepada pemateri. Untuk pemateri yang pertama yaitu Mutiara Putriani, dipersilakan. Katiara mau nanya. Katiara, saya mau nanya. Katiara, cek sound Katiara. Halo. Katiara di mana nih wajahnya? Nah, ya kelihatan. Katiara, aku mau nanya, Kak, bagaimana sih Kak tentang proses Katiara menulis buku cerita sehingga menjadi sebuah buku gitu Kak? Boleh nggak Kak cerita-cerita gitu sharing sama kita semua? Ya, sebelumnya terima kasih buat MC dan moderator yang telah memberikan kesempatan saya berbagi di forum ini gitu. Pertama saya ingin memperkenalkan buku saya itu berjudul Pintu Menjemput Imam. Buku ini merupakan kisah nyata dari tokoh yang ada di dalam buku tersebut, saya dan orang-orang sekitar saya yang pernah ada di pengalaman saya. Prosesnya sendiri itu memang mungkin pada umum seperti pada umumnya gitu. Pertama saya harus mencari ide, melihat semua ide yang telah saya pikirkan dan lain sebagainya gitu. Kebetulan cerita saya ini memang 100% cerita pribadi saya, sehingga apa yang ada di alur cerita tersebut memang sudah terekam dalam memori saya gitu. Jadi dan rangkainya dalam 19 chapter gitu. Nah, kemudian untuk prosesnya itu yang tadi saya sebutkan, yaitu mencari ide, kemudian meriset ide tersebut bagaimana cocok di kalangan teman-teman semua, di target pasar atau gimana. Jadi kita lebih kemudian dalam masalah penulisannya, proses yang saya lalui ini memang mudah gampang ya gitu, karena dari gampangnya ini kita ya mungkin orang-orang memikirnya cerita pribadi ya gampang lah buat ditulis seperti itu. Nah tapi di balik itu ada kesulitan yang saya alami ketika saya harus mentransfer apa yang ada di otak saya akhirnya menjadi sebuah tulisan yang nantinya sebuah tulisan itu akan menyampaikan rasa yang saya rasain kepada teman-teman semua. Dan selain itu juga menulis buku itu prosesnya panjang ya, karena kita harus membangun niat yang benar-benar, karena kalau misalkan sekalinya tidak mood, banyak orang yang tiba-tiba udah meninggalkan aja gitu, nggak mau itu yang harus dibangun, mental juga harus dibangun proses menulis buku. Pada akhirnya alhamdulillah saya sudah memasuki 95% tahap penyelesaian. Seperti itu ya Kak. So Kak, aku mau nanya lagi. Sebenarnya Kak, kan kata Kakak bilang kan gampang-gampang susah yang nulis buku. Terus juga kan ini kan yang Kakak ambil tuh kisahnya kan kisah nyata ya Kak, bener gak Kak?
Iya, alhamdulillah bisa Kak. Nah, terus Kak, sebenarnya kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya kesulitannya apa aja sih Kak? Biasanya Kak yang Kakak hadapin pas nulis buku biar kita tahu gitu loh kesulitan Kakak itu apa. Kesulitan awal yang saya temui itu, jadi awal saya menulis ini bukan langsung saya menemukan ide tentang pengalaman saya pribadi yang saya tulis menjadi sebuah buku. Tapi saya pernah memiliki ide, saya ingin mengumpulkan semua cerita teman-teman saya, kemudian saya jadikan sebuah buku. Dan setelah saya kumpulkan semuanya, saya baca semuanya, memang kisah-kisah mereka menarik. Ada hal yang membuat saya akhirnya oke, kalau misalkan cerita saya pun belum pernah di ke teman-temannya, karena lebih baik cerita saya terlebih dahulu gitu. Karena pertama masalah rasa, karena ini adalah buku pertama saya, pertama juga untuk pengalaman menulis buku, sehingga saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya alami dulu gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan saya pertamanya menyampaikan rasa pengalaman saya ini, akhirnya teman-teman bisa memahami terlebih dulu rasa dari oh ternyata pengalaman saya seperti ini. Mungkin nextnya saya bisa melanjutkan buku-buku yang lainnya, mungkin dari teman-teman, cerita teman-teman atau yang lain. Sebenarnya ya masalah idenya itu di awal. Gitu ya Kak. Terus Kak, Kakak tuh bisa apa ya, kisah nyata. Kenapa Kakak tuh bisa ngambil cerita Kakak itu menjadi apa ya, menjadi sebuah buku gitu. Apa menariknya gitu loh Kak? Oke, kalau dibahas tentang menariknya buku saya, karena buku saya ini memang lebih mengarah ke anak-anak yang baru lulus SMA sampai perjuangan dia akhirnya menemukan kuliah. Perjuangan di SMA sampai kuliah ini merupakan perjuangan yang ya cukup bisa dibilang tidak mudah, dan ini karena bersaing di seluruh Indonesia, kita harus bersaing secara fisik, bukan fisik ya, maksudnya mental, kemudian pengetahuan juga. Akhirnya tidak semuanya dapat apa yang mereka dapatkan, dan itu merupakan cerita pengalaman hidup saya yang benar-benar berarti dan bisa diingat sekali gitu dalam ingatan saya, karena saya mengetahui bagaimana proses dari awal pengalamannya hingga akhirnya saya mendapatkan apa yang saya mau gitu. Mungkin apa namanya, cerita ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mungkin tahun ini tidak mendapatkan kuliah, dan menginspirasi teman-teman yang juga ingin menulis buku. Jadi ya, mungkin di situ. Terus Kak, aku mau nanya lagi nih yang terakhir nih Kak ya. Ini Kakak sempet nggak, misalnya hasilnya tuh di luar ekspektasi Kakak nggak sih pas Kakak udah jadi buku ini? Misalnya awalnya tuh Kakak tuh nggak sampai semegah ini gitu, atau nggak sewah ini gitu, hasil dari cerita yang Kakak buat menjadi buku gitu, di luar ekspektasi nggak? Kalau untuk masalah ekspektasi, saya merasa buku ini sudah on track, jadi sudah berada di jalur yang saya rencanakan gitu. Saya menceritakan seperti ini sampai akhirnya di tahap akhir gitu. Jadi kalau misalkan masalah ekspektasi itu ya terkadang memang ide muncul tiba-tiba hilang, kemudian pengen seperti ini tapi tiba-tiba di akhir kayaknya lebih bagus seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ekspektasi secara general ya alhamdulillah sesuai gitu, tapi kalau dari pembahasannya ya beberapa ada yang kayak misalkan pengalaman yang mungkin tidak terlalu highlight di hidup saya tapi saya tambahkan juga. Padahal sebelumnya rencana saya ya saya ingin menceritakan pengalaman yang menjadi highlight aja di 2017 sampai 2018 gitu. Tambahan cerita aja sih yang Gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Tiara atas sharing-sharingnya. Selanjutnya ke narasumber kedua kita, yaitu Nabila Maharani.
Hai, Kamanda. Hai, nah, Kak Nabila aku mau nanya. Kakak judulnya kan tentang lentera kehidupan nih. Nah, kenapa sih kakak tuh mengambil judul lentera kehidupan ini gitu? Ya, baik Kamanda. Jadi alasan saya mengapa mengambil cerita ini tuh karena cerita yang saya ambil ini tuh menggambarkan tentang sebuah harapan dan kenyataan yang kadang nggak sesuai atau sejalan sama apa yang kita inginkan gitu. Dan menurut saya cerita yang saya ambil ini mungkin bisa memberi pelajaran yang baik tentang bagaimana sebuah usaha dan penghargaan seseorang yang uh, pasti nggak mudah dong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Pasti terus tuh kehidupan tuh kadang ada di atas, kadang di bawah gitu, nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Uh, Pasti semua orang tuh mengalami yang namanya proses kehidupan gitu, hingga akhirnya dia gagal gitu. Lalu dia bangkit kembali. Nah, usaha untuk bangkitnya itu kemudian dia menjadikan uh, merasakan kesuksesan yang selama ini ia inginkan gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam dirinya. Karena apa? Karena Allah itu adalah poin terpenting dalam mencapai sebuah kehidupan dan impiannya gitu. Gitu Kak. Begitu ya, Nabila. Terus Kak, cerita yang kakak buat ini itu kisah nyata atau kisah fiksi Kak? Kalau boleh tahu. Oh, jadi kalau buku ini saya nulis itu cerita ini bukan hanya sekedar sebuah rangkaian kata yang saya karang agar menjadi sebuah cerita ya, tapi uh, sebagian cerita ini tuh saya ambil dari kisah hidup seseorang gitu, yang mungkin nantinya insya Allah bisa menjadi pembelajaran buat saya dan orang lain. Gitu ya Kak. Kak, mohon maaf nih Kak, kok udah nggak kelihatan lagi ya? Kenapa? Muka Kak Nabila nggak kelihatan. Oh, bisa. Nah, ya, cantik kan? Nah, cantik nih yang mau Kak Nabila. Terus, Kak mau nanya lagi nih yang terakhir. Bagaimana sih Kak cara kakak itu mengatasi rasa malas saat nulis gitu? Apalagi buat kita-kita nih kalau misalnya menulis cerita nih buat jadiin buku, tapi kadang tuh suka males, terus kadang suka ya gimana sih Kak caranya gitu loh mengatasinya rasa malas itu gitu. Jadi yang paling utama saat kita nulis itu harus sesuaikan mood juga ya. Kalau saya pribadi sih, ya ingat sih tujuan awal kita itu apa gitu. Tujuan awal kita tuh kayak niatnya tuh apa sih, motivasinya tuh apa sih. Kayak misal atau pengen iseng-iseng aja, atau pengen ngisi waktu luang, atau bahkan pengen jadi penulis terkenal. Terus selanjutnya bisa ngasih, yang kedua tuh bisa kayak ngasih reward buat diri kita sendiri. Karena sebagian orang tuh pada masih banyak yang lupa bahwa diri kita juga tuh butuh penghargaan gitu. Secara nggak sadar kita juga tuh butuh penghargaan gitu. Ya nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang mahal-mahal, mungkin dari apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan gitu. Terus juga kita cari suasana yang nyaman gitu, kayak suasana baru, itu bisa meningkatkan semangat dalam kita menulis gitu. Kalau saya pribadi seperti itu Kak. Seperti itu ya kayak oke, terima kasih Kak Nabila atas uh, apa namanya sharing-sharingnya tadi. Terus Kak, aku mau nanya lagi ke kakak selanjutnya, narasumber selanjutnya yaitu Kak Neila. Kak Neila. Hai, Kamanda. Nah, ya. Kak Neila mau nanya, kan judul buku kakak itu tentang surat cinta untukmu. Nah, surat cinta untukmu tuh untuk siapa sih Kak? Kalau boleh tahu. Buku aku itu kan judulnya Surat Cinta Untukmu. Kalau misalnya kita baca sekilas, pasti itu tuh kesannya tuh kayak bucin banget. Dan itu pasti buku bucin, pasti untuk seseorang, pasti tentang cinta, pasti tentang romance. Tapi buku ini tuh enggak. Buku ini berisikan tentang surat-surat yang ingin aku berikan kepada segala hal yang udah pernah datang ke sini, ke hidup aku gitu, dan ngasih pelajaran. Karena pernah ada dalam satu quotes itu kayak gini, dan jika seorang introvert jatuh cinta padamu, maka kau harus terbiasa untuk menerima surat dengan diksi-diksi indah, maka bersiaplah gitu. Jadi kan karena aku introvert juga, jadi nggak bisa aku tuh menyampaikan rasa sayang aku, rasa terima kasih aku ke orang-orang yang ingin aku sampaikan, uh,
rasa terima kasih itu tuh. Jadi aku tuh menuliskan surat-surat ini tuh untuk ngasih ngasih tahu ke mereka betapa berharganya mereka di depan aku kayak gitu loh Kak. Seperti itu ya Kak Naila. Terus Kak, gimana sih Kak cara Kakak itu, Kak kan judul buku itu bucin banget ya. Gimana tuh cara memperkuat dari judul Kakak itu biar orang-orang tuh kayak nggak ngira itu buku tanpa bucin gitu loh Kak. Gimana Kak? Ya, ketika orang lihat judulnya aja pasti kelihatannya kayak ini tuh fix pasti bucin banget, ini pasti romance kayak gitu. Tapi ketika dibaca nanti sinopsisnya tuh itu tuh menunjukkan banget gitu, karena surat pertama yang ingin aku berikan itu surat untuk Allah gitu ya. Jadi di situ ada rasa terima kasih aku sama Allah, rasa bersyukur aku telah diberikan segala nikmat ini, rasa permohonan maaf aku sama Allah. Jadi di situ tuh baru kelihatan tuh ini tuh buku bukan bucin loh, ini tuh surat bukan surat-surat bucin untuk seseorang aja gitu, tapi untuk banyak hal yang udah Allah kasih buat aku di dunia ini gitu, kayak gitu Gitu ya Kak Naila ya. Terus Kak ini Kak terakhir Kak, Kakak ada tips nggak gitu dengan cara apa ya kayak kita tuh buat mungkin yang para para calon penulis ini semuanya nih, buat bagi penonton bagi kita semua itu supaya kita tuh apa ya bisa nulis gitu loh kayak kakak-kakak ini gitu yang udah mau berhasil mau apa ya namanya bisa dibilang udah hampir mau jadi buku lah gitu kan, tapi kan pasti ada tips-tipsnya dong Kak gitu buat kita semua gitu. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau tips dari aku sih sebenarnya menulis itu kan sebuah proses penyampaian rasa dan apa yang ada di hati kita gitu. Jadi untuk mencapai proses itu kita nggak langsung tiba-tiba kita ingin menyampaikan sesuatu gitu. Apalagi dalam menulis itu kan harus dirangkai kata-katanya kayak gitu. Jadi selama prosesnya itu kita harus rajin baca, harus rajin kayak mengamati, lebih rajin merasa merasa gitu, mendengarkan. Itu adalah tips-tips yang menurut aku penting banget dalam proses menulis itu sendiri Kak. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Naila atas penyampaiannya di luar. Terus selanjutnya ke narasumber keempat kita yang terakhir yaitu Kak Nisha Salsabila Putri Anjani. Kak Nisha. Halo. Nah, Kak Nisha mau nanya, Kakak kenapa sih bisa kepikiran judul Senjani ini kan? Apalagi zaman sekarang tuh buku-buku senja tuh banyak banget gitu. Nah, terus kenapa apa sih Kak spesial dari buku judul Senjani ini gitu dibanding buku-buku senja yang lain? Kalau boleh tahu. Ya, pertama kenapa saya memilih judul Senjani? Karena Senjani itu adalah sebenarnya nama pena saya dan itu dijadikan tokoh utama dalam novel yang saya tulis. Dan juga menurut saya itu diksi yang tepat untuk judul saya karena Senjani menanti hingga terbenamnya matahari seperti itu. Dan juga novel yang saya tulis ini menceritakan tentang penantian seorang perempuan, namun dalam penantiannya perempuan tersebut itu futur gitu ya, tidak melibatkan Allah dalam setiap perjalanan yang dia lewati gitu. Dan sebenarnya mungkin memang orang-orang ngira ini tuh novel percintaan gitu ya, bucin banget gitu. Tapi selain itu ada banyak banget hikmah yang bisa pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini gitu. Banyak banget lah insya Allah gitu. Begitu ya Kak Nesya. Terus kamu mau nanya lagi, Kak gimana sih Kak biar para calon-calon mungkin pembaca nih ya biar bisa tuh tertarik dengan tulisan cerita Kak Nesya, apalagi Kak Nesya ini persaingannya gitu buku senja kayak gini lah zaman sekarang. Bagaimana sih Kak biar pembaca tuh kayak udah mengambil buku Kak Nesya kok, karena kalau buku Kak Nesya tuh kayak gini dibanding buku yang lain atau gimana. Nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya menarik atau tidak menarik itu kan dari perspektif individu itu sendiri ya. Gimana? Tapi di sini saya belajar dari cara menarik menulis buku yang menarik untuk dibaca itu seperti apa. Yang pertama itu saya gunakan kalimat efektif di dalam penulisan buku tersebut.
bagaimana kalimat efektif itu, yaitu dengan sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Dan yang kedua itu saya memperhatikan jumlah kalimat dalam satu paragraf, dalam setiap paragrafnya. Dan idealnya satu paragraf itu maksimal terdapat 3 kalimat. Dan satu kalimat itu berisi 8 sampai 10 kata. Kemudian kita lihat juga isinya. Isinya itu disesuaikan dengan target pembaca dan mengikuti tren sesuai pasar buku kita. Mau dipasarkan kepada siapa sih buku kita itu? Nah, tujuannya agar buku yang ditulis bisa diterima oleh pembaca. Nah, sebenarnya teknik menulis yang enak untuk dibaca itu nggak selamanya mengacu pada kalimat atau kata-kata yang baku. Namun kuncinya gimana sih buku itu bisa menarik untuk dibaca itu terletak pada pemilihan kata yang penulis gunakan gitu. Oh iya, dan tadi ada pertanyaan ya, apa sih spesialnya buku yang aku tulis? Yang aku tulis itu uh, buku yang aku tulis itu ini kan novel puisi. Jadi di setiap subjudulnya itu terdapat puisi-puisi yang insya Allah akan bikin melek gitu para pembaca gitu. Oh gitu ya Kak Nisha. Terus Kak mau nanya lagi yang terakhir Kak, gimana sih Kak waktu Kakak proses Kakak mencari ide gitu saat cerita Kakak ini gitu prosesnya gitu saat mencari ide? Untuk proses mencari idenya karena ini 30% adalah fakta dari cerita kehidupan saya dan yang sisanya itu imajinasi saya sendiri. Jadi untuk mencari idenya nggak begitu sulit ya karena ini adalah cerita tentang kehidupan saya yang kemudian saya kembangkan menurut imajinasi saya sendiri gitu. Oh gitu ya Kak Nisha. Oke Kak Nisha, terima kasih banyak atas tanya jawabnya. Sama-sama ya. Ya, sekarang kita mungkin ada langsung ke kesimpulan aja dari semua narasumber ini. um, Semuanya bisa disimpulin bahwa sebenarnya menulis buku itu susah-susah gampang, ada susahnya, ada gampangnya. Walaupun itu juga bisa nyata ya Kak. Terus juga ide juga kita mencari ide itu kadang mah suka ada yang muncul, ada hilang, juga makanya kita harus bisa mencari ide itu sesuai dengan mood kita, terus juga suasana juga harus nyaman gitu. Terus habis itu kayak misalkan tadi banyak ya dari Kak Nabila, terus Kak Naila juga ngasih tips tadi juga gitu. Kalau misalkan kita kalau misalnya mau mau apa namanya menulis buku tuh harus banyak baca, terus banyak mengamati, merasa dan mendengarkan gitu kan. Terus habis itu akhirnya terus juga dikatakan yang saya bilang kita tuh juga ada cara-caranya gitu, teknis nulis buku gitu, jadi bukan sembarangan gitu. Yang pertama kan menggunakan kalimat efektif, terus juga kita harus mengikuti tren buku kita tuh difungsikan tuh apa ya, buat siapa, untuk siapa gitu kan, menyesuaikan gitu. Terus juga kan jumlah kalimat dalam satu paragraf tuh ya maksimal 3 kalimat gitu. Terus juga apa ya, intinya sih biar menarik dibaca tuh buku-buku kita tuh nggak harus baku-baku banget gitu kata-katanya, terus juga pemilihan katanya juga harus yang tepat gitu, nggak boleh asal-asalan gitu ya. Jadi ya bisa dibilang asalkan kita punya niat, terus punya kemauan, terus juga punya keinginan buat nulis buku, ya pasti insya Allah kita bakal dipermudah semua ya untuk kalian para mungkin calon penulis yang menulis buku gitu kan. Mungkin sebelum apa ya, sebelum saya selesai saya alihkan ke MC, ada nggak kata-kata kalimat sebelum inilah, maksudnya sebelum penutupan gitu loh, sebelum ya sebelum kayak kalimat singkat gitu tapi bisa memotivasi gitu buat para pembaca. Mungkin dari Saya ya. ya Kak Isya dulu ya.
Ya, untuk teman-teman semuanya, meskipun sekarang kita sedang keadaannya pandemi seperti ini ya, dan di rumah aja, tapi kita tetap jangan berhenti untuk terus berkarya, dan buat teman-teman semuanya tetap istiqomah dan selalu libatkan Allah dalam setiap perjalanan kita. Gitu aja, Kak. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Tiara mungkin kata-katanya yang bisa mendukung para calon penulis. Oke, oke. Sebelumnya minta maaf tadi ada kendala di jaringan. Apa motivasi ya? Motivasi untuk teman-teman semua. Mungkin saya pernah mendapat juga motivasi dari seseorang bahwa sebaik-baiknya buku pasti ada yang tidak menyukai, dan seburuk-buruknya buku pasti ada yang menyukai. Dan sebuah ide atau cerita yang kita tulis di dalam sebuah buku itu ya memang pasti memiliki peminatnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita menulis buku jangan merasa insecure kalau takutnya nggak ada yang baca atau takutnya nggak ada yang suka dan lain sebagainya, karena masing-masing cerita, masing-masing ide itu pasti memiliki peminatnya masing-masing gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Nabila. Mana Kak Nabila? Kak Nabila? Ah ya, ayo Kak. Ya, jadi motivasinya ya jangan lupa untuk selalu berkarya ya. Ya, karena apa ya? Ya, pokoknya intinya jangan lupa untuk selalu berkarya buat semua orang, buat diri juga, buat diri kita juga intinya gitu. Ya, harus libatkan Allah juga karena apapun itu karena Allah adalah nomor satu, ya gitulah. Oke, terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya terakhir dari Kak Naila nih. Ya kalau misalnya dari aku sendiri, kita kembali ke niat kita ya. Kita menulis itu untuk apa sih? Menurut aku, kalau aku ya menulis itu adalah wasilah aku ketika aku udah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi aku menulis ketika aku mati pun karya aku tetap abadi gitu, tetap bakalan. Jadi karya aku bakalan tetap ada gitu. Dan satu lagi ada quotes-nya dari Andrea Hirata itu ya gini, berjualan buku di negeri yang penduduknya tidak suka membaca adalah tindakan heroik. Aku ganti ya, jadi saya jadi menulis buku di negeri yang penduduknya tidak suka membaca adalah tindakan yang heroik. Jadi kita tuh udah melakukan hal yang hebat, kita udah ngelakuin hal yang keren. Menulis itu adalah cara kita untuk tetap ada walaupun kita udah nggak ada gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Semangat terus semuanya. Oke, terima kasih dari narasumber luar biasa ya, dari 4 narasumber ini yang bisa insya Allah memotivasi kita semua untuk calon penulis gitu. Atau mungkin walaupun ada yang nggak mau itu nggak apa-apa, yang penting banyak-banyak baca gitu. Karena membaca sama aja membantu para penulis ini semua gitu loh. Terus oke, mungkin saya alihkan lagi kepada MC kita yaitu Winda Febriana. Dipersilakan Winda. Terima kasih kepada narasumber kita semua. Subhanallah, ceritanya sangat menginspirasi untuk kita semua yang di rumah aja untuk terus berkarya dengan menulis buku. Semoga kita semua dapat menulis buku dengan lebih giat lagi dan lebih semangat lagi dalam membuat karya-karya. Terima kasih juga kepada moderator kita Nur Anissa Rahmanda sebagai moderator yang telah membantu acara talk show ini. Dan saya selaku MC Winda Febriana mohon undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.